Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini dari tim kami akan melakukan seminar mini project mata kuliah kimia industri. Nah, di seminar mini project kali ini kita akan memperkenalkan sebuah produk. Nah, produk kami ini yaitu soy gourd. Jadi apa sih itu soy gourd? Nanti bakal kita jelasin di dalamnya. Untuk selanjutnya kita perkenalan tim terlebih dahulu. Lanjut. Nah, ini our team. Yang pertama, saya sendiri, Asia Juliana, NIM 21231061, dan selanjutnya ada kedua rekan saya. Saya Diana Fauzia dengan NIM 21231063. Selanjutnya, Saya Fatia Ramasika Susilo dengan NIM 21231065. Nah, oke, di sini contents of this project. Jadi, apa sih project yang kita lakuin di dalamnya? Nah, ini ada 6. Yang pertama, pengenalan produk. Yang kedua, ada deskripsi produk. Yang ketiga, ada analisis SWOT produk. Keempat, cara pembuatan. Kelima, pengemasan produk. Dan yang terakhir, pemasaran produk. Nah, kita mulai dari pengenalan produk terlebih dahulu. Jadi, apa sih itu soy gourd? Selanjutnya, nah, di sini soya yogurt atau soy gourd tadi itu berasal dari dua kata, yaitu pertama soya dan yang kedua yogurt. Dapat diartiin yang artinya itu yogurt kedelai. Jadi apa sih itu yogurt kedelai? Mungkin teman-teman semuanya sudah terbiasa ya dengan kata-kata yogurt. Mungkin ada yang sering minum yogurt atau ada yang jarang juga mungkin ada. Bahkan mungkin ada yang membiasakan minum yogurt gitu. Nah, selanjutnya jadi apa sih itu yogurt sebenarnya? Jadi yogurt itu produk yang diperoleh itu dari susu hewani yang sudah melakukan proses pasteurisasi kemudian difermentasi. Nah, sampai nanti menghasilkan sebuah rasa dan bau yang khas. Biasanya itu yogurt itu rada asam-asam gitu. Nah, selanjutnya kita terfokuskan kepada produk yang akan kita buat. Nah, produk kita ini kan tadi soy gourd ya, soya yogurt. Artinya itu berarti yogurt kedelai. Jadi mungkin dapat dilihat dari bahan baku pembuatannya itu sudah berbeda. Kalau yogurt biasa mungkin dari susu hewani, dari susu sapi misalnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita menginovasikan sebuah yogurt itu berasal dari susu kedelai. Nah, kedelai sendiri itu ternyata memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Dan terlebih dari kelebihan kedelai tadi yang memang lebih terjangkau ya dibandingkan dengan yogurt yang terbuat dari susu sapi. Selanjutnya, oke, nah di sini ada hasil uji laboratorium. Jadi telah dilakukan hasil uji laboratorium. Ini kita dapat sampel dari referensi yang kita jadikan sumber gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan dua bakteri yaitu Lactobacillus bulgaricus sama Streptococcus thermophilus. Nah itu ada kandungannya sebesar 1,4 kali 10 angkat 4 koloni per mililiter. Dan telah dilakukan uji organoleptik. Nah, diperolehlah persentase dari kesukaan sebesar yogurt kedelai 29,19%, kemudian yogurt sapi ada 242 sama 128%. Jadi dapat disimpulkan tadi memang sih mungkin karena memang yogurt kedelai ini masih jarang ditemukan, jadi persentasenya itu lebih besar yang yogurt biasa. Nah, selanjutnya kita ke deskripsi soya yogurt yang lebih khusus. Lanjut. Nah, jadi bahan bakunya tadi kan kedelai. Kedelai itu apa sih? Nah, kedelai itu salah satu tanaman pangan yang tumbuh tegak dan berupa semak. Itu ada nama latinnya Glycerin ururensis sama Glycine max elmeril. Jadi berasal dari Cina Utara gitu. Nah, di sini kedelai ini sudah disinggung di depan tadi, memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Selain protein, mungkin ada kandungan lain yang dapat berguna yang bagi tubuh tentunya jika dikonsumsi. Selanjutnya, nah yogurt kedelai, ya salah satu bentuk kreasi dari kami. Bahan dasarnya tentu bahan dasar dari susu kedelai. Diolahnya ya seperti pembuatan yogurt pada umumnya, cuma ya kita bedakan dari inovasi bahan bakunya. Ya berasal dari bakteri Lactobacillus bulgaricus sama Streptococcus thermophilus. Jadi fungsi dari dua bakteri ini ya tentunya supaya yogurtnya itu tidak mudah terkontaminasi dengan bakteri lain yang merugikan tentunya. Selanjutnya,
Nah, ini ada persentase kandungan soya yogurt. Yang pertama itu kadar air itu paling besar. Di sini diperoleh 81,74%. Nah, jadi menurut kami air itu gimana ya? Kandungan air sendiri itu kan fungsinya banyak, terutama bagi tubuh. Misalnya untuk membantu menyalurkan nutrisi di dalam sel-sel tubuh. Kemudian kadar protein ini diperoleh hampir 6%. Protein di sini ya fungsinya banyak ya teman-teman, seperti untuk memelihara maupun membangun kembali jaringan pada tubuh yang rusak. Kemudian di sini ada kadar lemak. Nah, di sini lemak dalam soy yogurt ini ya karena bahan dasarnya kedelai, otomatis kan kandungan lemaknya itu lemak yang baik. Ini bisa kayak untuk membantu program diet juga. Terus buat orang yang alergi terhadap susu sapi ataupun protein hewani, nah itu bisa banget nih dikasih minum soy yogurt aja gitu. Jadi bisa buat kalian bisa tetap mengonsumsi yogurt biarpun kalian nggak suka susu sapi. Jadi bisa ada inovasi lain lah. Nah, kemudian kadar karbohidrat juga di sini ya, lemak dan karbohidrat itu ya berkaitan dengan berat badan, yaitu tadi mendukung dalam proses program diet. Mungkin seperti itu. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai SWOT soya yogurt. Saya sekarang akan menjelaskan mengenai SWOT soya yogurt ini. Analisa SWOT yang pertamanya itu ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini yang pertama itu kemasan produk yang menarik. Kemudian harganya lebih terjangkau. Selanjutnya ada proses pembuatannya yang mudah. Keempat, ada peluang usaha besar karena produk masih jarang ditemukan. Terus ada juga weakness, kelemahan dari produk ini. Pertama itu produksi soya yogurt masih dalam kapasitas kecil karena saat ini tuh masih dalam proses merintis. Yang kedua ada perlu analisa lebih lanjut mengenai masa kadaluarsa yogurt karena kita masih membuatnya dalam produk rumahan, jadinya nggak pakai pengawet, jadi belum bisa menganalisis seberapa kuatnya yogurt ini. Terus ada juga opportunity. Salah satu peluang dari produk ini yang pertama, yogurt banyak dicari oleh masyarakat karena memiliki banyak kelebihan, diantaranya vitamin, kalsium, dan nutrisi lainnya. Kemudian yogurt kedelai ini juga memiliki harga yang lebih murah daripada yogurt susu dan terjangkau di pasaran. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman bagi produk yogurt kedelai ini, yang pertama kenaikan bahan baku yang tidak pasti. Yang kedua ada ancaman kebangkrutan karena produk tidak tahan lama. Dan yang terakhir ada keacuhan konsumen. Selanjutnya cara pembuatan soya yogurt. Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat soya yogurt ini, yang pertama ada alat yang digunakannya ada kompor gas, lalu panci, blender, gelas atau wadah, ada timbangan, sendok, ada kain saring, ada kapas, botol kaca, dan lampu penghangat atau pengganti inkubasi. Kemudian untuk bahannya ada kedelai yang diperoleh dari pasar, kemudian ada air mineral, starter yogurt, ada susu skim, ada juga gula pasir, ada buah stroberi segar, kemudian ada agar-agar rasa buah stroberi, dan yang terakhir agar-agar. Cara pembuatannya, sebelum membuat yogurt kedelai ini, yang dilakukan itu adalah membuat susu kedelainya. Caranya, yang pertama timbang kedelai sebanyak 500 gram, kemudian rendam kedelai sampai 4-6 jam hingga menggembang dan empuk, kemudian cuci kedelai sampai bersih. Selanjutnya, rebus kedelai yang sudah dicuci menggunakan air sampai mendidih, lalu cuci kembali. Haluskan kedelai ke dalam blender dan tambahkan air hangat sebanyak 2000 ml. Setelah itu saring bubur kedelai hingga diperoleh susu kedelai. Selanjutnya, panaskan susu kedelai sampai suhu 80-90 derajat Celcius dan tambahkan gula pasir 200 gram. Agar-agar rasa buah 10 gram,
susu skim 40 gram sambil diaduk sampai bahan larut dan homogen. Kemudian tambahkan ekstrak buah stroberi 300 ml ke dalam susu kedelai. Bisa juga menggunakan rasa lainnya, misalnya jeruk, mangga, apel, dan lain-lain. Lalu masukkan susu kedelai ke dalam botol yang steril dan tutup rapat. Setelah diperoleh susu kedelai tadi, kemudian kita melanjutkan dengan pembuatan yogurt kedelainya. Yang pertama, susu kedelai yang sudah dimasukkan ke dalam botol steril ditambahkan dengan starter yogurt sebanyak 20 gram ke dalam gelas atau wadah kaca. Lalu aduk hingga homogen dan tutup gelas atau wadah kaca dengan penutup kapas. Selanjutnya, inkubasi atau berikan lampu penghangat supaya bakteri yang ada pada susu bertambah banyak sampai jumlah keasamannya sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, inkubasi dilakukan pada suhu 42 sampai 45 derajat Celcius hingga pH yang diinginkan tercapai. Biasanya dalam waktu 1 sampai 2 kali 24 jam, keasaman untuk yogurt sudah tercapai. Saat proses fermentasi yogurt akan mengalami perubahan tekstur. Hal ini terjadi karena penurunan pH membuat yogurt menjadi tebal atau semi padat dan rasanya menjadi masam. Selanjutnya ada pengemasan produk yang akan disampaikan oleh Fatia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengemasan produk dari soya yogurt. Lanjut. Pengemasan produk soya yogurt sendiri, kita rencananya akan menggunakan 3 pengemasan. Yang pertama akan menggunakan botol plastik yang bentuknya seperti mangkuk. Nah, pengemasan menggunakan botol plastik ini, kelebihannya bisa menarik daya tarik konsumen di media sosial karena bentuknya yang lucu dan ukurannya yang ekonomis. Yang kedua ada botol biasa. Nah, pengemasan dalam botol biasa ini biasanya kita akan jual dititipkan di warung-warung atau di kantin-kantin sekolah karena ukuran dan bisa memudahkan saat mengonsumsi yogurt tersebut. Yang ketiga ada plastik. Pengemasan plastik sendiri biasanya digunakan untuk menarik minat anak-anak karena harganya yang jauh lebih murah dan lebih efektif saat mengonsumsi. Dan produk pengemasan plastik ini biasanya akan kita jual di kantin sekolah atau koperasi sekolah. Lanjut. Selanjutnya ada pemasaran produk. Pemasaran produk ini kita akan menggunakan dengan 3 metode. Next. Nah, metode yang kita akan gunakan itu dengan yang pertama, membuka online shop atau melalui media sosial. Dengan cara kita membuat akun di media sosial, misal Instagram atau aplikasi online shop lainnya. Yang kedua, menjual langsung kepada konsumen dengan cara menitipkan ke warung atau kita membuat warung sendiri atau menitipkan lagi ke koperasi sekolah. Dan yang ketiga, melalui promosi pamflet dan poster. Next. Nah, untuk penentuan harga pokok dan harga jual, di sini kita memberi patokan pada harga jual menggunakan pengemasan plastik. Harga pokok sendiri, harga pokok itu total pengeluaran dibagi jumlah pieces yang akan dijual. Harga total pengeluaran itu kita 200.000 harga pengeluaran. Nah, dibagi 120 pieces. Jadi Rp1.600 harga pokok. Nah, harga jual itu harga pokok ditambah harga pokok dikali harga keuntungan. Rp1.600 ditambah 1.600 dikali 80% harga keuntungan. Dihasilkan Rp3.000 harga jual. Dan harga pendapatan penjualan itu harga jual dikali pieces yang dijual. Rp3.000 dikali 120 pieces, yaitu Rp360.000 pendapatan penjualan. Sekian mini project dari kami. Semoga mini project ini akan terlaksana dan semoga mini project ini bisa bermanfaat dan menjadi informasi baru kepada teman-teman semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.